Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau kasih tutorial tentang penggunaan zahir pada perusahaan jasa. Sama dengan yang perusahaan sebelumnya, perusahaan dagang, kali ini perusahaannya adalah namanya Rudy Travel. Di halaman 35 ada contoh kasus perusahaan jasa. Nama perusahaannya adalah Rudy Travel. Menggunakan zahir mulai pada 1 Januari 2014. Jadi nanti periodenya tahun 2014. Periode akuntansinya mulai Januari sampai dengan Desember. Sama seperti di yang sebelumnya, kita membuat data baru dulu di sini. Nama perusahaannya silahkan diisi nama kalian, belakangnya dikasih travel. Kalau saya jadinya Arista Travel. Alamat perusahaannya itu isi dengan NPM kalian. Oke, kalau sudah dilanjutkan, bulannya, bulan awal harus pada bulan Januari, tahunnya diganti tahun 2014. Ingat, jangan sampai salah di sini, karena nanti kalau kalian salah, kalian nggak bisa masuk ke transaksi, kalian harus mulai lagi dari awal. Lokasi dan nama filenya diganti dulu. Oke, diganti satu, karena sebelumnya ternyata saya sudah buat ini, bikin perusahaan jasa ini. Oke, di save. Formatnya tetap GDB ya. Terus lanjutkan. Oke, diproses. Nah, terus kita sudah masuk ke sini, ini diganti jenis usahanya, kalian pilih jasa umum, karena ini travel, jadi perusahaan jasa umum. Keterangannya dikosongkan aja, terus klik lanjutkan. Anda telah memilih jasa umum ya. Tunggu, masih loading zahirnya. Nah, oke, kita masuk ke sini. Ini sudah di mata uang. Oke, lanjutkan. Setup data selesai, klik selesai. Oke, kita sudah masuk ke dalam modulnya Zahir. Sama seperti perusahaan dagang, jadi kalian harus bikin data masternya dulu. Kalian harus mengganti nama akun jika diperlukan. Kayaknya sekarang nggak perlu, karena di sini belum ada yang diperlukan untuk mengganti nama akun. Yang butuh kalian masukkan adalah nama pelanggan dan nama customer dan nama vendor ada di sini. Di data nama alamat, silakan kalian masukkan. Terus setelah kalian memasukkan data nama alamat, kalian masukkan saldo awal masuknya ke sini, setting, saldo awal akun, ini untuk kalian memasukkan neracanya ada di halaman 39. Setelah itu kalian masukkan saldo awal piutang, saldo awal hutang. Nah, saya sudah bikin data nama alamat, juga sudah memasukkan saldo awalnya. Selanjutnya
kita mau memasukkan saldo aktiva. Saldo aktiva itu apa ya? Harta tetap, harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan travel ini. Di halaman 44 itu ada daftar-daftar harta tetap yang dimiliki oleh travel ini. Yang pertama ada mobil pick up, mobil sedan, motor, peralatannya ada AC, komputer, sama printer. Oke, memasukkan saldo tetap itu di sini, di data harta tetap. Kita tinggal memasukkan, menyesuaikan aja. Klik add data, sama add data di sini. Masukkan namanya, yang pertama adalah mobil Oke. Dipilih kelompoknya, dia adalah kendaraan roda 4. Oke. Tanggal belinya di sini, tanggal belinya 2 Februari 2013. Klik di sini dulu hari ini awal bulan untuk menggampangkan 2 Februari 2013. 2 Februari 2013. Oke. Harga belinya atau harga perolehan sebesar 40 juta. Nilai residunya 8 juta. Umur ekonomisnya 8 tahun, tapi di sini dibutuhnya 10 tahun. Kalau sudah direkam, oke, ya. Nah, di sini dia akan menghitung sendiri bagaimana umur ekonomisnya dia. Terus untuk yang mobil sedan sama motor silahkan kalian lanjutkan sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk yang peralatan. Peralatan yang pertama ada AC. Kelompoknya di sini, jadi dia masuk mesin dan peralatan. Oke. Tanggal belinya adalah 1 Februari 2013. Oh, kesini dulu hari ini, awal bulan periode akuntansi. 1 Februari 2013. Oke. Tanggal harga beli, harganya 25 juta. Nilai residunya 250.000. Umur ekonomisnya sama 4 tahun. Oke. Ya. Nah, di sini saya sudah punya satu peralatan dan satu kendaraan. Silakan kalian teruskan untuk kendaraannya mobil sedan sama motor. Untuk peralatannya tambahkan komputer sama printer. Jadi di sini nanti ada 6 item, 6 aktiva, 6 data harga tetap. Kalau sudah ditutup, kita mulai masuk ke transaksi. Transaksi nomor 1 adalah biaya dibayar di muka untuk sewa kantor. Tanggal 2 Januari dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari sampai 5 Desember 2014, berarti untuk 1 tahun sebesar 9.600.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui kas. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan modul kas dan bank. Di sini kas dan bank. Terus kas keluar. Pilih baru. Lalu akun kasnya dilihat secara tunai melalui kas. Jadi di sini yang dipilih kas. Penerimanya adalah Haji Ahmad. Kita cari penerimanya, belum ada. Kalau nggak ada, kita bikin baru. Ahmad, Haji Ahmad, customer, bukan vendor, bukan employee, bukan, dia masuk ke ABS. Karena yang punya gedung. Haji Ahmad. Haji Ahmad dipilih, oke. Sesuaikan tanggalnya di sini, hari ini ke sini, awal bulan periode akumulasi. Nah, kalau kalian salah tahunnya, kalian nggak bisa masuk ke sini. Ini nggak bisa menyesuaikan tanggalnya sesuai dengan yang ada di soal, karena defaultnya adalah tahun sekarang. Tanggal 2 Januari 2014. Yes. Kodenya silahkan dicari. Ini untuk biaya
dibayar di muka untuk sewa kantor. Jadi silakan dicari beban sewa. Beban ada di bawah. Kalau nggak nerima ya beban sewa. Nah, beban sewa kantor. Oke, untuk pembayaran apa? Kepada Haji Ahmad, akunnya melalui kas, pembayaran melalui kas diterima oleh Haji Ahmad, pembayaran kepada Haji Ahmad untuk apa? Untuk beban sewa kantor. Nilainya diisikan di sini berapa jumlahnya? 9 juta. Terus, oke, kalau sudah, ini untuk ini memasukkan, terus rekam. Yes, sudah terekam, lalu batal. Tutup. Ingat ya, kalau sudah menyelesaikan satu transaksi, kalian harus batal tutup sampai masuk ke yang warna-warni seperti ini. Nggak boleh dari kas langsung ditaruh ke pembelian, tadi belum ditutup langsung masuk ke pembelian, belum ditutup langsung masuk ke penjualan, dia nggak mau buat. Next, kita masuk ke nomor 2, pembelian aktiva tetap. Tanggal 3 Januari dibeli secara kredit peralatan kantor. Ingat ini peralatan kantor, jadi bukan untuk dijual lagi oleh travel. Kita masuk ke pembelian, klik pembelian. Di buku ini sudah ada semuanya, kalian tinggal membaca dan mengikuti instruksinya. Klik pembelian, lalu penerimaan barang di sini. Kalau nggak ada, klik baru. Terus masukkan nama pemasoknya, siapa di sini? Toko Citra, nggak ada, bikin baru. Perusahaan Toko Citra. Oh, Toko Citra Komputer, gak apa-apa wis, mbok tambahno dhewe ya, Toko Citra Komputer ngono gitu. Ini di sini bisa. Toko Citra Komputer. Oke, Bang. Oke. Sesuaikan tanggalnya tanggal 3 Januari 2014. Di sini hari ini awal bulan periode akuntansi, terus 3 Januari 2014. Oke. Terus karena ini adalah pembelian peralatan, jadi ini tidak merupakan barang persediaan yang untuk dijual. Jadi kita harus menginput secara manual. Di sini klik jasa di sini. Kalau klik jasa, jadi kita menginput pembelian kita secara manual. Yang pertama ada CPU tab ya untuk mengganti ininya, mengganti kolom. Kodenya diklik 2 kali di sini. Kodenya ini pembelian peralatan, jadi kalian cari yang berhubungan dengan peralatan. Ini ada mesin dan peralatan. Oke, jumlahnya sebesar 1, dia beli 1, harganya adalah 1.750.000. Ada diskon, nggak ada pajak, ada PPN 10%. Jadi di sini dipilih VRI. Oke. Next, yang kedua adalah kita masukkan monitor. Terus kodenya kita masukkan sama mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan. Oke. Jumlahnya 1. Harganya 350.000. Oke. Yang ketiga ada printer. Juga mesin dan peralatan. Jumlahnya 2, harganya 215.
Ingat ya, karena ini peralatan, ini bukan untuk dijual, jadi jasanya dicentang. Harus jasanya dicentang karena ini peralatan, bukan untuk dijual, ini hanya untuk dipakai oleh perusahaan, dan kita menginput namanya secara manual. Apakah ada biaya lain? Enggak. Uang muka juga enggak ada. Kalau sudah, ya sudah terekam, total, sudah ada di sini, jadi kita tutup. Next ke nomor 3, pembayaran piutang dengan giro mundur. Pembayaran dengan giro pasti ini menggunakan bank. Diterima giro bla 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 dari PT Sinar Abadi. Jatuh temponya 24 Januari. Untuk mencatat transaksi di atas tekan modul penjualan. Lalu klik penjualan, klik pembayaran piutang usaha. Pembayaran piutang usaha. Akun kasnya harus bank ya, terus gironya dicentang karena ini pembayaran giro dari siapa, dari PT Sinar Abadi. Tanggalnya sesuaikan, tanggalnya 5 Januari 2014 di sini hari ini. Terus awal bulan periode akuntansi tanggal 5. Oke. Nomor invoice-nya diklik 2 kali, terus pilih IMP 01 karena masih ada satu aja dari Sinar Abadi. Nah, tadi ditulis nih 2 kali di invoice. Apakah dia bayar sebesar ini? Tidak, dia hanya membayar sebesar 11.125.000. Oke ya, kalau sudah klik rekam. Nah, kalau kalian centang gironya, itu nanti akan keluar seperti ini, informasi transaksi giro. Nomor gironya berapa? Gironya BG 010023. Tanggal jatuh temponya adalah tanggal 24 Januari. Jadi maksimal untuk mencairkan ini ada di tanggal ini, 24 Januari 2014. Nama banknya silahkan dipilih, silahkan diisi, boleh diisi, boleh tidak. Setelah itu klik OK. Untuk bla 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 ya. Oke. Nah, ini sudah terekam, dibatalkan. Ini sudah ada di sini, ditutup. Next, kita masuk ke transaksi nomor 4, biaya operasional multi biaya. Biaya telepon dan bensin. Tanggal 7 Januari dibayarkan listrik sebesar 1 juta bla bla bla, bensin sebesar ini oleh kas, diambil dari kas kecil oleh karyawan Dhani. Terus untuk mencatat transaksi di atas kita tekan modul kas dan bank. Di sini kas dan bank, lalu klik kas keluar. Tentukan dipilih baru dulu ya. Terus tentukan akun kas yang akan digunakan. Dibaca di sini, diambil dari kas kecil oleh karyawan Dhani. Jadi kas kecilnya dipilih, kas kecil di sini dipilih kas kecil. Penerimanya siapa? Penerimanya adalah karyawan Dhani. Ada kita bikin. Di Dhani itu merupakan apa? Dhani itu employee, karyawan, dipilih employee. Di sini ditulis namanya Dhani employee, oke. Terus tanggalnya adalah tanggal berapa? 7 Januari. Awal bulan tanggal 7 Januari 2014. Oke. Kodenya yang pertama kita masukkan adalah, karena ini dipisahkan, yang pertama biaya listrik, cari nah ini kok ada biaya listrik sendiri, air sendiri, telepon sendiri, terserah kok no sing bisa salah siji. Kalau saya mau ke masukkan biaya listrik, nilainya masukkan sebesar 1125.
kedua kita masukkan biaya bensin parkir dan tol. Itu di sini biaya parkir, kalau nggak ada kita bikin baru. Klasifikasinya dia masuk ke ini beban operasional lain, masukkan beban bensin, yes. Berapa? Masukkan 25. Oke, kalau sudah kita total itu kita masuk ke transaksi penjualan tunai dengan diskon. Tanggal 10 Januari terjadi penjualan oleh salesman atas nama Anto sebanyak 4 lembar tiket, satunya 315 kepada PT Dharma Asri secara tunai, dapat diskon sebesar 10%. Untuk mencatat transaksi di atas bla 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 bla, klik piutang. Kok piutang penjualan, lalu invoice penjualan di sini, invoice penjualan. Invoice penjualan. Oke. Terus klik baru. Kita masukkan nama pelanggannya siapa. Nama pelanggannya adalah PT Dharma Asri. Berarti kita bikin baru. PT yes, PT Dharma Asri. Oke. Tanggalnya disesuaikan tanggal 10 Januari 2014. 10 Januari 2014. Oke. Nah, terus ini juga penjualan tiket, jadi jasanya dicentang, dan karena ini adalah pembayaran secara tunai, maka tunainya juga dicentang. Terus kita masukkan ke sini kodenya, kita masukkan. Jadi ini masuk ke pendapatan, ada bikin baru, masukkan pendapatan lain, masukkan pendapatan lain. Oke, namanya yes. Oke. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 4. Harganya 315. Dapat diskon, ada diskonnya sebesar 10%. Pajaknya ada pajak enggak ada. Oke. Sudah. Oh, ini tanggal pengirimannya diganti dulu. Tanggal pengirimannya untuk sesuaikan aja sama kayak yang di sini. Tanggal 10 Januari 2014, salesman-nya atas nama Anto. Bikin baru. Anto employee, yes, namanya Anto. Oke, sudah. Total. Nah, itu tadi ada beberapa contoh untuk pengerjaan transaksi. Silahkan yang selanjutnya kalian bikin sendiri transaksinya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di grup ya, biar enggak satu-satu saya menjawabnya. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu silahkan ditanyakan di grup.
biar nggak saya jawabnya satu-satu. Silakan dibaca di modulnya, sudah ada semuanya, tinggal kalian mengikuti instruksi yang ada di modulnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.